Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Bintiara, NIM A2A019017. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan yang ke-10, yaitu tentang potensi bahaya fisik, kimia, dan biologi. Yang pertama yaitu pengertian bahaya. Pengertian bahaya juga diartikan oleh Tranter 2004 sebagai potensi dari rangkaian sebuah kejadian untuk muncul dan menimbulkan kerusakan atau kerugian. Jika salah satu bagian dari rantai kejadian hilang, maka suatu kejadian tidak akan terjadi. Bahaya terdapat di mana-mana, baik di tempat kerja atau di lingkungan. Namun, bahaya hanya akan menimbulkan efek jika terjadi sebuah kontak atau exposure. Kemudian, pengertian bahaya fisik. Sedangkan menurut Ramli 2010, bahaya fisik adalah bahaya yang berasal dari faktor fisik. Faktor fisik adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat fisika, yang dalam keputusan ini terdiri dari iklim kerja, kebisingan, getaran, gelombang mikro, sinar ultra ungu, dan medan magnet. Poin yang ketiga yaitu faktor fisik. Faktor fisik yang pertama yaitu kebisingan. Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi atau alat-alat kerja pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Yang kedua yaitu penerangan. Penerangan di setiap tempat kerja harus memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan. Penerapan penerangan yang sesuai sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Yang ketiga yaitu terdapat getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik cepat, reciprocating, memantul ke atas dan ke bawah atau ke belakang dan ke depan. Gerakan tersebut terjadi secara teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukannya. Yang keempat yaitu iklim kerja. Iklim kerja merupakan hasil perpaduan antara suhu, kelembapan, kecepatan gerakan udara, dan panas radiasi dengan tingkat panas dari tubuh tenaga kerja sebagai akibat dari pekerjaannya. Kemudian yang kelima yaitu radiasi tidak median. Radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari radiasi tidak median antara lain gelombang mikro dan sinar ultraviolet. Gelombang mikro digunakan antara lain untuk gelombang radio, televisi, radar, dan telepon. Poin yang keempat yaitu potensi bahaya kimia. Potensi bahaya kimia merupakan bahaya yang berasal dari bahan yang dihasilkan selama produksi. Bahan ini terhambur ke lingkungan karena cara kerja yang salah, kerusakan atau kebocoran dari peralatan atau instalasi yang digunakan dalam proses kerja. Bahan kimia yang berhambur di lingkungan kerja dapat menyebabkan gangguan lokal dan gangguan sistemik, menurut Sucipto 2014. Poin yang kelima yaitu bahaya kimia masuk ke dalam tubuh melalui 3 cara. Yang pertama yaitu inhalasi atau menghirup. Dengan bernafas melalui mulut atau hidung, zat beracun dapat masuk ke dalam paru-paru. Beberapa zat seperti fiber atau serat dapat langsung melukai paru-paru. Kemudian yang kedua yaitu pencernaan atau menelan. Bahaya kimia dapat memasuki tubuh jika makan makanan yang terkontaminasi, makan dengan tangan yang terkontaminasi, atau makan di lingkungan yang terkontaminasi. Yang ketiga yaitu penyerapan ke dalam kulit atau kontak invasif. Beberapa di antaranya adalah zat melewati kulit dan masuk ke pembuluh darah, biasanya melalui tangan dan wajah kadang-kadang. Zat-zat yang juga masuk melalui luka atau lecet atau suntikan, misalnya kecelakaan medis. Poin yang selanjutnya yaitu potensi bahaya biologi. Bahaya biologi adalah potensi bahaya yang ditimbulkan dari faktor makhluk hidup. Biasanya, hazard biologi berada di lingkungan yang tidak bersih, kotor, dan lain-lain. Bahaya biologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu menyebabkan infeksi dan non-infeksi. Bahaya dari yang bersifat non-infeksi dapat dibagi lagi menjadi organisme variabel, racun biogenik, dan alergi biogenik. Poin yang terakhir yaitu identifikasi risiko bahaya kerja biologi di tempat kerja. Yang pertama yaitu ada bakteri, yang kedua bahaya infeksi, yang ketiga virus, keempat parasit, kelima hewan, keenam tumbuhan, ketujuh organisme viabel dan racun biogenik. Maksudnya yaitu organisme viabel termasuk di dalamnya jamur, spora, dan mikotoksin. Racun biogenik termasuk endotoksin, aflatoksin, dan bakteri. Nomor ke-8 yaitu alergi biogenik, termasuk di dalamnya adalah jamur, animal derivated protein, dan enzim. Kemudian bahan-bahan alergen pada industri berasal dari proses fermentasi, pembuatan obat, bakteri, kertas, proses pengolahan kayu, juga dijumpai di bioteknologi seperti enzim, vaksin, kultur jaringan.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.